Halo YouTube, kembali lagi di channel rating. Pada video kali ini saya akan menunjukkan cara tune up sendiri mobil kita di rumah. Karena untuk tune up mobil sendiri sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Jadi nanti kalau sudah tahu cara tune up mobil sendiri, kita bisa melakukan cara ini di rumah, tidak perlu lagi ke bengkel. Dan tentunya ini akan menghemat budget kita ya. Cara ini yang selalu saya lakukan setiap 6 bulan sekali sebagai perawatan rutin mobil saya. Tapi untuk di video kali ini saya tidak menyertakan video penggantian olinya, karena untuk video penggantian oli sudah saya buatkan sendiri di channel ini. Nanti teman-teman bisa cek videonya di channel saya ini. Jadi bagi pemula yang nanti ingin tahu cara tune up sendiri mobilnya di rumah, bisa simak video ini sampai selesai dan jangan di skip. Tapi untuk yang sudah tahu bisa skip aja sebelumnya. Tapi silahkan subscribe yang belum subscribe dan aktifkan tombol lonceng, bisa di share ke teman-teman yang lain. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu membuka businya, atau nanti kita akan membersihkan businya. Tapi sebelum itu kita copot dulu untuk bagian cop businya. Teman-teman pasti bisa untuk melakukan cara ini, tinggal kita tarik aja. Dan kemudian nanti kita buka businya satu persatu menggunakan kunci busi. Untuk cara ini akan saya skip untuk mempersingkat durasi. Jadi ini akan saya tunjukkan kondisi busi yang sudah kita buka tadi. Jadi keempat businya sudah terlepas semua. Ini untuk kondisi businya akan saya lihatkan seperti ini ya, kotor sekali sampai warnanya seperti itu hitam. Nanti akan kita bersihkan. Tapi sebelum kita membersihkan, nanti kita akan melakukan pengecekan ringan untuk di bagian oli power steering. Jadi untuk minyak power steering ini akan nanti kita cek, dan kemudian akan kita cek juga coolant-nya. Kalau misalkan kurang nanti bisa ditambah. Dan untuk oli power steering ini juga ada batasan minimal dan maksimal. Jika nanti kurang bisa ditambahkan sampai dengan batas maksimal. Dan kemudian pengecekan nanti kita akan lakukan di filter udara, apakah sudah kotor atau tidak. Kemudian nanti di bagian pengecekan aki. Kalau di sini untuk aki masih bagus karena warnanya biru ya, sesuai dengan indikatornya itu. Kalau biru itu masih bagus. Dan kemudian kita akan membersihkan atau mengecek di bagian kerak-kerak yang ada di terminal aki. Kalau misalkan ada kerak putihnya, kita bersihkan dengan WD. Kalau di tempat saya ini bersih, jadi nggak perlu saya bersihkan. Dan kemudian akan saya bersihkan untuk di businya ini. Ini saya semprotkan menggunakan cairan carbon cleaner. Jadi untuk cairan yang saya pakai seperti ini ya, dia berbentuk foam. Nanti setelah kita semprotkan merata seperti ini, kita akan tinggal dulu atau kita tunggu biar cairan carbon cleanernya bereaksi. Jadi seperti itu, kira-kira sudah cukup atau sudah terendam di bagian ujung dari busi, itu sudah cukup. Dan nanti bisa kita tinggal untuk melakukan pekerjaan lain. Bisa dilihat yaitu masih terlalu sedikit, nanti akan saya tambahkan lagi untuk cairan carbon cleanernya. Dan saya tambahkan dulu. Nanti untuk cairan carbon cleanernya bisa teman-teman sesuaikan sendiri, mereknya bisa apa aja. Ini kita tinggal dulu sembari nanti kita melakukan pekerjaan lain. Jadi sebelum kita buka cover filter udara, kita cek dulu untuk minyak remnya. Kalau misalkan nanti di bawah garis maksimal, kita tambahkan aja. Tapi kalau masih maksimal, kita pengecekan untuk warnanya aja. Kalau sudah keruh nanti bisa kita ganti. Dan nanti kita akan membuka ini juga, yaitu filter udaranya. Jadi untuk masing-masing mobil cara pembukaannya nanti bisa beda-beda ya. Kalau untuk saya ini menggunakan obeng sudah bisa, untuk menggunakan kunci juga bisa.
Dan untuk bagian filter udaranya, membukanya dengan cara dibuka kancingannya seperti itu. Dan ini untuk pembukaan atau cara membuka filter udaranya. Nanti kita bersihkan juga bagian cover dalamnya. Dan untuk filter udara ini karena belum lama saya ganti, masih terlihat putih. Nanti kalau untuk teman-teman misalkan hitam gitu, bisa langsung diganti aja, atau yang punya air kompresor bisa disemprot aja dengan air kompresor. Dan untuk bagian throttle body nanti akan kita semprot menggunakan carbon cleaner juga, karena kalau di bagian throttle body ini kotor, biasanya mobil ada yang berasa berbet atau nanti RPM-nya nggak stabil. Jadi nanti untuk bagian plastik-plastik covernya ini akan kita bersihkan juga, dan nanti bisa dipastikan untuk throttle body teman-teman bersih ya dalam pembersihan ini atau dalam penyemprotan carbon cleaner ini. Dan ini hasil dari pembersihan atau perendaman carbon cleaner untuk bagian busi. Ini coba kita lihat hasilnya seperti ini ya. Bisa dilihat di situ kerak-keraknya sudah mulai terangkat dan lumayan kotor. Coba ini saya bersihkan. Bisa dilihat ya teman-teman, kalau kotorannya lumayan banyak. Jadi ini yang menimbulkan nanti untuk pengapian mobil kita itu tidak maksimal. Dan ini setelah saya bersihkan, nanti untuk bagian celah businya bisa teman-teman sesuaikan, karena untuk masing-masing mobil itu beda-beda ya. Ada yang 0,9 sampai 1,1 biasanya, atau ada yang 0,8 atau 0,7 juga. Dan ini akan saya pasang businya. Untuk pemasangan busi bisa langsung saya timelapse aja ya biar cepat. Untuk pemasangannya mungkin teman-teman juga sudah pada tahu, tinggal dipasang aja. Setelah busi terpasang semua, kemudian kita pasang cop businya juga. Kemudian nanti untuk bagian throttle body akan kita semprot menggunakan carbon cleaner. Jadi nanti carbon cleanernya seperti yang saya bilang tadi, itu bebas mau merek apa aja sesuai yang teman-teman mau. Jadi sebelumnya tapi kita pengecek dulu kalau busi sudah oke, kita lanjutkan pengecekan di coolant-nya sudah sesuai atau sudah batas maksimal, jadi nggak ada yang kurang. Termasuk di minyak remnya juga kita cek biar dia full juga atau kita tambahkan. Filter udara juga kita ganti kalau dia sudah terlalu kotor atau kita bersihkan. Untuk bagian aki juga jangan lupa, oli mesin jangan sampai kurang ya. Dan kemudian setelah itu tinggal kita nanti pembersihan throttle body. Jadi untuk pembersihan throttle body ini kita harus menyalakan mobil dulu. Jadi kondisi mobil harus dihidupkan dulu karena ini masih dingin ya. Nanti kita panaskan sebentar dulu, kemudian nanti akan kita semprot menggunakan cairan carbon cleaner. Nah, bisa dilihat mobil saya sudah saya nyalakan. Nanti akan saya tunggu sebentar karena RPM-nya kan itu masih agak tinggi. Nanti nunggu sebentar agak turun baru kita akan semprot untuk bagian throttle body menggunakan cairan carbon cleaner. Kita mulai saja untuk penyemprotan carbon cleanernya. Saat penyemprotan jangan lupa gas sambil ditekan-tekan ya, atau sambil digas-gas biar RPM-nya tinggi. Kemudian setelah RPM-nya tinggi baru kita semprot menggunakan cairan carbon cleaner secara merata atau secara pas di bagian lubang throttle body. Bisa dilihat untuk caranya seperti pada video ya teman-teman. Jadi kita gas, kemudian kita semprotkan cairan carbon cleanernya, kemudian kita gas lagi, kita semprotkan lagi. Untuk penyemprotannya nanti bisa teman-teman sesuaikan sendiri, sekitar 5 sampai dengan 7 semprotan saya rasa sudah cukup untuk membersihkan
throttle body mobil kita. Dan setelah selesai, kita bisa memasang filter udara. Jadi untuk caranya sama aja seperti tadi, tinggal kita pasang. Dan ini akan saya percepat untuk menghemat durasi. Jadi ini untuk proses tune up-nya sudah selesai. Bagi teman-teman yang mau mencoba di rumah, silahkan. Yang penting nanti tetap berhati-hati. Dan untuk cara tune up sendiri ini hanya membutuhkan cairan carbon cleaner aja untuk membersihkan bagian throttle body. Yang lainnya itu hanya kita melakukan pengecekan atau menambahkan cairan-cairan jika kurang ya, seperti minyak rem, coolant atau oli power steering. Seperti itu. Dan semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya.